warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Zulharbi. Saya dosen di program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang menjadi bidang kepakaran saya di program studi Pendidikan Bahasa Arab, yaitu metodologi pengajaran bahasa Arab. Mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 4 di program studi Pendidikan Bahasa Arab. Mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab memiliki kode 23350593 dengan bobot total 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan metodologi pembelajaran bahasa Arab, mengintegrasikan dengan teknologi dalam proses pembelajaran, serta mampu mengembangkan pembelajaran bahasa Arab yang inovatif dan kreatif. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 12 kali pertemuan tatap muka, 1 pertemuan untuk penilaian tengah semester, 2 pertemuan untuk produksi produk, dan 1 pertemuan untuk penilaian akhir semester. Mata kuliah ini menargetkan untuk memenuhi tujuan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 2, CPL 3, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK antara lain CPMK 1, memahami konsep teoretis dan metodologis mengenai pembelajaran bahasa Arab. CPMK 2, mampu menerapkan metode pembelajaran bahasa Arab klasik yang dipadukan dengan teknologi mutakhir. CPMK 3, mampu menghasilkan video pengajaran bahasa Arab yang mengimplementasikan model atau metode pembelajaran modern yang kreatif, inovatif, serta dapat diukur sesuai dengan karakteristik materi dan tingkat kemampuan dari peserta didik. Bahan kajian atau pokok bahasan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, pengantar metodologi pengajaran bahasa Arab, yang kedua, pengajaran bahasa Arab dengan metode-metode klasik, yang ketiga, sintaks model pengajaran bahasa Arab dengan metode klasik bermanfaatkan teknologi mutakhir, yang keempat, pembelajaran bahasa Arab dengan metode-metode terkini, yang kelima, pembelajaran berorientasi capaian atau outcome-based education, dan yang keenam yaitu penyusunan video pengajaran bahasa Arab. Materi pembelajaran yang saya sajikan didukung oleh berbagai media pembelajaran digital guna meningkatkan kualitas dalam penyampaian materi dan keterlibatan mahasiswa, yaitu yang pertama, Learning Content Creation Tool seperti aplikasi Canva yang saya gunakan untuk menyusun dan menyajikan materi dengan tampilan yang menarik. Kemudian yang kedua, formulir digital seperti Google Forms yang dimanfaatkan untuk menghimpun data serta mendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran secara efisien. Yang ketiga, video pembelajaran yang digunakan untuk memperjelas konsep, memberikan ilustrasi, serta memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Dan yang keempat yaitu kuis interaktif yang bermanfaatkan platform seperti Quizizz dan Mentimeter untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa, mengukur pemahaman materi secara langsung, serta menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Project-based learning merupakan metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini. Produk akhir dari mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab berupa yang pertama, video pengajaran bahasa Arab yang dirancang dan diproduksi secara individu sebagai implementasi dari kompetensi yang telah dipelajari, kemudian diunggah ke media sosial mahasiswa seperti YouTube, Instagram, atau platform lainnya. Yang kedua, poster yang berisi mengenai sintaks model pembelajaran bahasa Arab yang dibuat secara berkelompok, dinilai sebagai sasaran pembelajaran dan selanjutnya dimanfaatkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual atau HKI oleh mahasiswa. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Pada materi mengenai metode pengajaran bahasa Arab klasik, saya menggunakan buku dari Abdul Aziz Ibnu Ibrahim Al-Usaili tahun 2002 berjudul Thara'iq Tadris Al-Lughah Al-Arabiyah Linatiqina Bil-Lughah Al-Ukhra yang diterbitkan di Riyadh, Arab Saudi oleh Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Yang kedua, Jurdit Ar-Rukabi tahun 2002 juga berjudul Turuq Tadris Al-Lughah Al-Arabiyah yang diterbitkan di Dar El-Fikri Al-Mu'assir. Sementara pada materi-materi pengajaran bahasa Arab modern atau terkini, saya melibatkan referensi pembelajaran terkini seperti artikel dari jurnal bereputasi dan terakreditasi yang memiliki kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan pengajaran bahasa Arab dan teknologi masa kini. Seluruh rangkaian proses pembelajaran telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Koordinator Program Studi dan Gugus Penjamin Mutu Fakultas Bahasa dan Seni pada Sistem Informasi RPS yang dimiliki
dimiliki oleh UNJ yang disebut dengan CRPS. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab untuk pertemuan 9 dengan materi yaitu cooperative learning. Silahkan untuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'izza'i thulab, marhaban bikum fil muqabalah at-tasi'ah fil maddah yakni manhajiyatu ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Fi hadzal yaum insyaallah sanakum bil munaqasyah tahtal mawdu' yakni at-ta'allum at-ta'awuni fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Arju minkum al-ishtirak fil munaqasyah wa kadzalika nata'awwan fi tabadulil afkar, ya. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9. Materi kita hari ini tentang cooperative learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai materi yang terkait dengan pembelajaran bahasa Arab dengan metode-metode yang klasik. Nah, hari ini dan kedepannya kita akan membahas mengenai materi yang sifatnya modern. Metode-metode modern, salah satunya cooperative learning. Kemudian, capaian dari mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini nanti teman-teman mahasiswa semua di sini akan mampu menyimpulkan definisi, karakteristik, dan sintaks model atau metode pengajaran bahasa Arab modern dalam konteks pengajaran bahasa Arab, ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini bisa mengidentifikasi dulu, kemudian bisa menganalisis, dan terakhir mampu menyimpulkan penerapan cooperative learning dalam pembelajaran bahasa Arab melalui contoh kegiatan yang kontekstual. Tuh, ya. Sebelumnya di sini hadir semua? Satu kelas hadir semua ya? 22 orang ya hadir semua. Oke, nanti saya checklist di daftar kehadirannya. Nah, cooperative learning dalam bahasa Arab, boleh sambil dicatat ya. Cooperative learning dalam bahasa Arab itu menggunakan istilah at-ta'allum at-ta'awuni. Jadi ada ta'awun. Apa ta'awun? Saling tolong menolong ya. At-ta'allum at-ta'awuni huwa istirotiji atau ta'limiyah. Jadi dia strategi pembelajaran. Ta'tamidu ala taqsimil muta'allimin ila majmu'atis shaghirah. Nah, jadi dia sebuah strategi pembelajaran. Namanya strategi itu kan ibaratnya kita mau perang nih. Mau perang harus menyusun strategi. Nah, sama halnya saat kita mau mengajar, artinya kita harus menyusun strategi sebelum kita masuk ke dalam kelas. Tuh. Nah, jadi kalau ta'allum at-ta'awuni itu dia strategi pembelajaran yang mana membentuk mahasiswa atau membentuk siswa dibagi ke dalam majmu'ah shaghirah, dalam kelompok-kelompok kecil, ya. Ya ta'awanu afraduha fi injazi maham ta'limiyah. Maham bermakna task. Artinya apa? Tugas, ya. Ya ta'awanu mereka saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas ta'limiyah musytarikah. Jadi tugas-tugas pembelajaran secara bersama-sama. Kemudian ma'atahamul kulli fardin mas'uliyata ta'allumihi wa ta'allumi zumalaihi, dan mereka bertanggung jawab atas belajarnya sendiri dan atas keberhasilan dari kelompoknya gitu. Nah, saya punya pertanyaan di sini, siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk tangan. Apakah proses pembelajaran yang dilakukan melalui pembagian kelompok sudah dapat disebut sebagai pembelajaran kooperatif? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Giska, ya? Sudah, Ustazah. Sudah, kenapa? Karena cooperative learning itu biasanya bagian bentuk dari pembelajaran kelompok itu bagian bentuk dari pembelajaran kooperatif. Kooperatif, karena di dalamnya mungkin sudah ada kerjasama kelompok. Oke, teman-teman di sini pasti sudah pernah ya menggunakan cooperative learning. Baik dosen mengajarkan menggunakan cooperative learning atau misalnya teman-teman sendiri mungkin di luar kelas juga melakukan pembelajaran kelompok. Tapi kalau cooperative learning di sini, dia memiliki berbagai karakteristik. Ada beberapa karakteristik yang dikatakan sebagai cooperative learning. Yang pertama, yaitu positive independency atau al-i'timad al-mutabadil al-ijabi. Jadi adanya saling ketergantungan atau adanya kebutuhan satu dengan yang lain. Jadi saling membutuhkan. Gitu. Jadi kalau saya tidak mengerjakan tugas ini, satu kelompok saya tidak akan berhasil, gitu. Dan kita juga ketergantungan dengan teman kita yang lain. Kalau dia tidak mengerjakan, nanti kita juga yang tidak dapat nilai, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua
Ada individual accountability, al-mas'uliyah, al-fardiyah. Jadi setiap anggota bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Ya, jadi rasa itu perlu ada di setiap anggota kelompok karena keduanya saling membutuhkan, baik antara saya dengan kelompok saya atau kelompok saya terhadap saya, misalnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ini menurut teori ya, face to face interaction. Walaupun sekarang tidak membutuhkan face to face lagi. Zoom juga kalian juga bisa ya. Video conference pun juga bisa untuk berinteraksi. Jadi ada at-tafa'ul al-mubasyarah. Jadi adanya interaksi langsung antar anggota kelompok. Nah, mungkin interaksi itu bisa melalui face to face, bisa melalui Zoom, bisa melalui membuat mungkin grup WhatsApp untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian ada social skill atau maharat al-ijtimaiyah. Nah, social skill atau maharat al-ijtimaiyah, di sini mahasiswa belajar berkomunikasi, kan saling berkomunikasi tentu ya, memimpin. Nah, biasanya dalam setiap anggota kelompok itu ada yang memimpin kelompok tersebut. Biasanya yang memimpin itulah yang apa? Tugasnya membagi tugas antara anggota kelompok, menentukan deadline dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian menghargai pendapat, bisa jadi ada satu kelompok dengan terdiri atas 4 orang, empat-empatnya punya ide. Nah, yang mana yang mau direalisasikan idenya? Nah, di situ adanya penghargaan, upaya untuk menghargai pendapat dan terakhir menyelesaikan konflik, gitu ya. Jadi dalam cooperative learning itu harus ada 5 hal ini. Yang terakhir yaitu group processing atau mu'alajah al-jamaiyah. Kelompok melakukan refleksi terhadap proses kerjasama yang telah dilakukan. Nah, mungkin di mata kuliah ini saya biasanya menggunakan form penilaian diri dan sejawat, ya. Nah, di sini saya sebenarnya sedang ingin teman-teman semua melakukan refleksi terhadap proses kerjasama yang sudah kalian lakukan. Saya sudah baca jawabannya, jadi memang adanya ketergantungan positif di dalam proses pembelajaran dalam konteks kooperatif yang sudah teman-teman lakukan melalui teman-teman menjawab tadi tuh form penilaian diri dan sejawat. Gitu. Sampai sini bisa difahami? Bisa. Oke. Mungkin kita ke sini. Nah, cooperative learning ini memiliki landasan. Jadi setiap metode itu ada landasannya. Sama halnya dengan metode-metode yang sifatnya klasik. Itu ada alasannya. Kenapa metode misalnya metode langsung, direct instruction, direct learning. Kenapa itu muncul? Ya, mungkin karena saat itu di zaman itu adanya kebutuhan untuk komunikasi. Makanya ada thoriqah mubasyarah. Ya kan, tanpa menggunakan bahasa ibu sama sekali, langsung pakai bahasa asing menjelaskan semuanya dengan harapan siswanya mampu memahami bahasa Arab dan memiliki kosakata yang lebih banyak. Nah, karena memang adanya kebutuhan saat itu seperti itu. Kalau saat ini, mungkin karena kita sudah banyak menerima berbagai macam metode, sudah berkembang berbagai macam metode, sehingga saat ini tuh yang dibutuhkan adalah kooperatif ini. Gitu. Tapi kalau yang sekarang itu sudah lebih kepada outcome kan ya, capaian, OBE. Nah, nanti kita akan bahas juga berkaitan dengan OBE tersebut mungkin di pertemuan yang ke-12 atau 13 gitu. Nah, untuk cooperative learning sendiri ini memiliki landasan saya merujuk ke Johnson dan Slavin. Nah, kalau teori konstruktivisme, masih ingat nggak kok teori konstruktivisme? Jadi kok teori konstruktivisme itu menilai bahwa setiap individu itu bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman. Cooperative learning ini justru memungkinkan memaksimalkan zone of proximal development itu. Jadi seseorang itu bisa belajar kalau ada teman-temannya yang sama-sama sedang membahas atau mempelajari hal yang sama. Gitu, makanya ada kooperatif. Kemudian ada social interdependencies theory. Jadi menurut Johnson, keberhasilan kelompok dipengaruhi oleh adanya ketergantungan positif yang tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian yang ketiga, teori motivasi. Penghargaan kelompok dan tanggung jawab individu meningkatkan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik mahasiswa. Jadi keberhasilan kelompok menjadi pendorong bagi setiap anggota untuk berkontribusi aktif. Jadi teman-teman itu aktif di dalam kelompok jika apa? Jika memiliki motivasi yang sama. Ini untuk keberhasilan kita bersama. Tuh. Cooperative learning itu strategi atau metode? Strategi. Jadi cooperative learning itu sebuah strategi yang di dalamnya ada berbagai macam metode yang bisa digunakan. Nah, yang saya sajikan di sini hanya ada 6.
Tapi kalau dicari lebih banyak, terakhir saya mencari ada 21. Jadi ada 21 cara untuk kita menerapkan si cooperative learning ini. Yang pertama, STAD. STAD itu Student Team Achievement Division yang dikembangkan oleh Slavin. Nah, menurut Slavin, belajar kelompok itu, metodenya yang pertama belajar kelompok dulu secara heterogen. Nah, ini kan sudah dibagi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah dibagi. Nah, kemudian diakhiri dengan kuis individu. Jadi belajar kelompok, tapi kuisnya individu. Nah, kemudian diukur antara skor kelompok dengan skor yang lainnya. Gitu. Nah, contohnya gini. Nah, ini untuk mata pelajaran atau mata kuliah qawaid. Jadi, yang pertama untuk STAD ada penyajian materi oleh guru atau dosen terlebih dahulu. Jadi, misalnya materi kita hari ini tentang mubtada dan khobar. Nah, jadi saya misalnya menggunakan amsilah. At-talibu mujtahidun. Mal mubtada fi al-jumlah al-ula. Mubtadanya apa? At-talib. Jadi nanti saat teman-teman PKM mengajar di semester 7 mau pakai metode ini silahkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada jigsaw. Jigsaw sudah pernah belum ya dipakai di kelas ini? Belum. Nah, jigsaw itu setiap anggota menjadi ahli dalam satu bagian materi. Kemudian mengajarkannya kepada kelompok asal. Jadi jigsaw gini, kita mungkin pernah membahas topik ini ya, Ibrahim wa qaumuhu di Qiraah Basithah. Ya, nah ini paragrafnya saya bagi ke dalam 4. Nah, paragraf 1 untuk orang yang nomor 1 di kelompok 1. Paragraf 2 untuk orang yang nomor 2, 3, 4. Nah, kemudian orang nomor 1 berkumpul dengan orang nomor 1. Saya di sini ada Dina, Lukman. Di pojok siapa? Vina. Isma? Nadia. Nah, jadi yang berlima ini mereka adalah orang-orang dari kelompok 1 kan. Nah, mereka berkumpul untuk membahas tentang ini. Nah, terus kelompok 2 juga berkumpul sama kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelah kelompok ahli ini selesai, mereka ahli di paragraf mereka masing-masing, mereka kembali ke kelompok asal mereka dan saling menjelaskan. Gitu. Nah, jadi di sana ada tanggung jawab per individu. Gitu. Nah, jadi jigsaw itu seperti itu. Jadi jigsaw bisa digunakan untuk qiraah, tarjamah, balaghah dan lain sebagainya. Jadi untuk teks-teks yang panjang itu bisa memungkinkan menggunakan ini. Tapi memang jigsaw ini membutuhkan waktu yang cukup lama durasinya. Gitu. Ya. Kemudian ada think pair share. Nah, kalau think pair share ini sifatnya dia berpasangan. Kemudian ada number head together. Kalau ini, setiap anggota kelompok kan tadi sudah diberi nomor. Misalnya saya memberikan pertanyaan. Silakan orang nomor 2 di kelompok 2 untuk menjawab. Misalnya tidak bisa menjawab kelompok 2. Silakan orang nomor 2 lainnya siapa yang bisa menjawab di kelompok yang lain. Jadi number head together. Kemudian ada team games turnamen. Nah, kalau team games turnamen, namanya juga games dan ada turnamennya. Artinya di dalam kelas itu kita bisa untuk membawa materi-materi atau permainan-permainan. Nah, di sini saya membawa salah satu contoh permainan yaitu namanya tasrif volley. Tasrif volley ini adalah permainan untuk mata pelajaran atau mata kuliah shorof yang bisa digunakan untuk saat teman-teman nanti misalnya mau menerapkan metode team games turnamen. Gitu. Kita simulasikan ya. Oke. Nah, team games turnamen ini karya dari mahasiswa PBA UNJ yang sudah memperoleh hak kekayaan intelektual. Nah, saya mungkin menunjuk saja dari kelompok berapa yang mau maju? 5. Kelompok 5 ya. Silakan maju kelompok 5. 4 orang ya. Nah, tasrif volley ini dia seperti permainan monopoli. Jadi ada dadu, ada pion, ada jenis pertanyaan. Gitu. Oke, silakan. Nah, kelompok 5 ketuanya siapa? Putri. Putri silakan dikocok. 6. Oke, silakan maju, ini pionnya. 6 ke sana. Maaf. 6. Oke, silakan diambil yang warna merah.
Ada pertanyaan? Ya, diskusikan bersama kelompoknya apa jawabannya. Oke, sudah? Oke, silakan untuk ditulis jawabannya di papan tulis. Oke, pertanyaannya tadi apa? Terima kasih. Nah, pertanyaan yang didapatkan oleh kelompok 5 yang diketuai oleh Putri untuk dalam berdiskusi, kamu harus menyusun kalimat untuk lanjut. Jadi bisa lanjut kalau susunan kalimatnya sudah betul. Susunlah kata diawali dengan kata yang berwarna merah dan diakhiri dengan kata yang berwarna ungu. Kata berwarna merahnya yuhibbani. Kata yang berwarna ungunya as-sobah. Kemudian ada kata-kata yang diacak. Nah, sekarang kita lihat ke papan tulis, boleh bergeser sedikit. Sudah betul atau belum strukturnya? Sudah. Oke, artinya kelompok 5 sudah bisa untuk melanjutkan step ke langkah berikutnya. Nah, jadi kelompok 5 kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Nah, silakan untuk duduk. Ya. Nah, jadi tim games turnamen itu guru atau dosen bisa membawa aneka permainan ke dalam kelas. Permainan cerdas cermat boleh tidak? Boleh saja, yang penting sifatnya turnamen per kelompok, yang mana di dalamnya ada diskusi kelompok. Menggunakan, apakah harus pakai media cetak? Tidak, media digital pun juga bisa. Kalau tidak pakai media bisa tidak? Bisa saja. Cerdas cermat kan tidak pakai media, hanya menyampaikan beberapa pertanyaan, terus mungkin ya tunjuk tangan atau bagaimana gitu. Nah, jadi itu adalah contoh tim games turnamen. Nah, selanjutnya ada post solution posing. Post solution posing ini salah satu metode pembelajaran kooperatif. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh saya dan tim dosen PBA. Di sini melibatkan kemampuan berpikir kritis. Kalau ini membuat soal atau pertanyaan baru setelah menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diberikan. Jadi masalahnya harus diselesaikan dulu untuk kita bisa beranjak ke menyusun soal dari bentuk yang berbeda. Contohnya seperti ini. Post solution posing alurnya intinya mahasiswa diminta untuk menyusun soal atau permasalahan yang baru setelah mereka berhasil menyelesaikan suatu soal yang diberikan. Jadi udah harus selesai dulu. Sudah harus selesai dulu dengan materi yang ada, baru bisa menyusun soal untuk berikutnya. Yang menyusun soal tuh kalian, bukan dosennya, tapi kalian yang menyusun soal. Itu, alurnya seperti itu. Jadi guru memberikan teks, guru memberikan beberapa pertanyaan yang dijawab secara individu, kemudian secara berkelompok diminta membuat 3 pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam atau di luar teks, tapi harus sesuai dengan konteks. Gitu. Dan pertanyaan dipertukarkan kepada kelompok lain. Contoh, misalnya kita bahas at-ta'allum, teksnya tentang qiraah misalnya, ta'allum fil jami'ah. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Kalau ini pertanyaan yang memang dari teks ini, saya yang buat. Ini kita baru penyajian materi oleh dosen. Nah, post solution posingnya adalah sekarang silahkan kelompok mahasiswa untuk merancang soal. Satu soal saja berdasarkan teks ini. Kata kuncinya boleh berdasarkan teks, boleh di luar teks tapi sesuai dengan konteks. Konteksnya ini tentang jami'ah. Ya, silakan sekarang secara berkelompok untuk berdiskusi membuat satu pertanyaan. Silakan. Sudah? Sudah buat pertanyaan? Sudah. Ini yang laki-laki di sini sudah buat, Iqbal? Oh iya, sudah. Oke. Saya ke depan. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang kita tes. Post solution posingnya ada di sini ya. Kelompok 2, silakan menyampaikan pertanyaan ke kelompok 3. Kelompok 3 diskusikan jawabannya. Silakan Azkia. Man yuqayyim a'mal at-talabah. Man yuqayyim a'mal at-talabah. Diskusi dulu.
Sudah? Baik, Man, Sayujib, Isma. Jadi jawabannya adalah yuqayyimul ustadz a'mal thalabah. Sahih. Sahih ya. Baik. Oke, bisa dipahami ya post solution posing? Nah, oke, bisa diterapkan nanti saat teman-teman praktek mengajar. Oke, kita sudah selesai untuk materi-materi mengenai cooperative learning yang mana saya sudah jelaskan tadi ada 6. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kuis. Oke, sudah bergabung ya semua di sini. Nah, sudah 20 mahasiswa. Kita mulai untuk melakukan kuis. Yuk, silakan dimulai, dijawab masing-masing di perangkat Telkom genggam teman-teman, telepon genggamnya teman-teman sendiri. Oke, sudah selesai semua ya. Saya lihat di layar ini, semuanya sudah menjawab. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Alhamdulillah, semuanya menjawab dengan benar. Tepuk tangan. Oke. Ya, baik. Perkuliahan kita sudah selesai untuk materi cooperative learning. Nah, sekarang saya minta perwakilan dari teman-teman di sini, 1 atau 2 orang silahkan untuk merefleksikan ilmu atau informasi atau pengetahuan apa yang bisa teman-teman dapatkan dari materi hari ini. Silahkan untuk tunjuk tangan. Ya, silahkan Arzu. Ya, jadi hari ini kita udah belajar cooperative learning. Kalau di bahasa Arab namanya itu at-ta'allum wa ta'awun. At-ta'awun. Jadi strategi pembelajaran yang membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Yang mana mereka itu kerjasama, terus tanggung jawab terhadap dirinya dan tanggung jawab terhadap kelompoknya. Kelompoknya, betul. Terus ada beberapa karakteristik juga. Yang pertama ada positive independence, terus ada individual accountability, terus face-to-face interaction, social skills, sama group processing. Group processing, oke. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Jadi cooperative learning itu refleksi yang dari Arzu tadi sudah sesuai dengan apa yang kita bahas di pertemuan hari ini. Memang cooperative learning itu tentu saja dia memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana metode-metode yang lain. Dari kelebihannya mungkin teman-teman semua di sini bisa menilai. Adapun kekurangannya memang dia membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih panjang. Contohnya jigsaw tadi, harus ada diskusi dulu dan lain sebagainya. Tapi melalui diskusi menurut Lev Vygotsky itu ada meningkatkan ZPD tadi, ZPD zona of proximex dan seterusnya. Kemudian membutuhkan kemampuan guru dalam mengelola dinamika kelompok. Berpotensi munculnya free rider, anggota kelompok yang kurang berkontribusi. Istilahnya free rider ya. Dan yang terakhir memerlukan sistem penilaian yang mengakomodasi hasil individu dan kelompok. Gitu. Jadi itu kekurangan dari kooperatif. Nah, sebelum nanti teman-teman menerapkan metode ini saat akan mengajar di PKM, saat akan mengajar PKM semester 7, kekurangan-kekurangan ini yang harus teman-teman siasati terlebih dahulu. Bagaimana bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan tersebut saat nanti akan menerapkan cooperative learning. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada perkuliahan kita hari ini. Nanti presensinya saya isi, sudah semuanya hadir ya. Nah, insya Allah pertemuan kita yang akan datang kita akan membahas mengenai project based learning. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan. Demikian video singkat mengenai pelaksanaan perkuliahan yang saya ampu. Video ini disusun sebagai salah satu pemenuhan persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDDU KTPT pada sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.